Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Nur Al-Syi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang operasi bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat dari penjumlahan dan sifat pengurangan. Sekarang kita akan membahas tentang sifat perkalian dan sifat pembagiannya. Oke, untuk sifat perkalian, sebelum mengetahui ke sifatnya, alangkah baiknya kalian paham dulu antara perkalian negatif dan perkalian positif. Saya akan ngasih ngasih tabel tentang perkalian dan pembagian. Sebelumnya ini misal di sini adalah A, ini B adalah ketika A dikalikan dengan B. Apabila positif dikalikan dengan positif, pasti hasilnya akan positif. Nah, di sini negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya juga pasti akan positif. Kalau positif dikalikan dengan negatif, hasilnya pasti akan negatif. Negatif dikalikan dengan positif, hasilnya akan negatif. Jadi intinya, ketika dikalikan dengan lawannya, itu pasti hasilnya akan negatif. Lawan ya. Lawan. Ini positif dan negatif juga lawan. Negatif dan positif adalah lawan. Ketika dikalikan dengan lawannya, pasti hasilnya akan negatif. Tetapi ketika dikalikan dengan kawannya atau temannya nih, sama-sama positif dengan positif, sama kan? Ini negatif dengan negatif juga akan sama. Pasti hasilnya akan positif. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika positif dikalikan dengan positif, pasti hasilnya akan positif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya akan positif. Negatif kali positif atau positif kali negatif atau negatif dikalikan positif, hasilnya pasti akan negatif. Oke. Kita lanjut ke sifat dari perkalian. Ini ya. Oke. Sifat dari perkalian. Yang pertama adalah ada asosiatif. Apakah ini termasuk sifat dari perkalian atau bukan ya? Mari kita buktikan. Apabila ada A dikalikan dengan B, kemudian dikalikan dengan C. Oh maaf, salah. Apabila A dikalikan B, kemudian dikalikan dengan C, akan sama dengan A dikalikan dengan B dan dikali C. Kita buktikan ya. Misal ada negatif 2 dikalikan negatif 3, kemudian dikalikan lagi dengan negatif 1, akan sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 3 kali negatif 1. Kita buktikan. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif dikalikan positif, negatif dikalikan negatif, hasilnya pasti akan positif. Oleh karena itu pasti hasilnya di sini adalah positif. Sekarang kalian tinggal hitung 2 kali 3. Oke, 2 kali 3 adalah 6. Maka tulis langsung 6 dikalikan dengan negatif 1. Positif dikalikan dengan negatif, positif dikalikan dengan negatif, hasilnya pasti akan negatif. Pasti di sini adalah negatif. Sekarang tinggal hitung 6 dikali 1 itu berapa? 6. Maka hasilnya adalah negatif 6. Sekarang sisi kanan. Saya geser ya tulisnya. Negatif 2, ini negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 dikali negatif 1. Ini negatif dan ini juga negatif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya akan positif.
Positifnya berapa? 3 kali 1, 3. Negatif 2 dikalikan 3, hasilnya berapa? Adalah negatif 6. Sama? Oke, karena sama maka termasuk sifat asosiatif. Yang kedua, saya hapus ya. Yang kedua adalah komutatif. Komutatif, apabila ada A dikali B, maka akan sama dengan B dikalikan dengan A. Misal dengan contoh tadi negatif 2 dikalikan negatif 3 akan sama dengan negatif 2 dikalikan 3 akan sama dengan 3 dikali dengan negatif 2. Negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Sedangkan 3 dikali negatif 2 juga hasilnya akan negatif 6. Maka komutatif juga termasuk sifat dari perkalian. Oke. Sekarang yang ketiga adalah sifat distributif. Bisa ini ya. Distributif. Distributif apabila ada A dikalikan dengan B plus C, maka akan sama dengan A dikalikan dengan B dan A dikalikan dengan C. Maka kalau ini A dikalikan dengan B ditambah dengan A dikalikan dengan C. Ya. Oke, kita hitung ya. Coba. Misal ada 2 dikalikan dengan 2 negatif 2 plus 3. Maka 2 dikalikan dengan negatif 2 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 3. Mau kerjakan yang sisi mana dulu? Kiri atau kanan? Oke, kalau kiri berarti di sini adalah 2 dikalikan dengan negatif 2 ditambah negatif 5 adalah negatif adalah 1. Maka 2 dikalikan 1 adalah 2. Sekarang di sini 2 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Ditambah dengan 2 kali 3 adalah 6. Negatif 6 negatif 4 ditambah 6 hasilnya pasti akan 2. Sama kan? Karena sama, distributif juga termasuk sifat dari perkalian. Oke. Yang keempat adalah identitas. Adalah identitas. Identitasnya perkalian dan pembagian itu adalah 1. Maka apabila 1 dikalikan A akan sama dengan A kalikan 1. Contoh, 1 kali negatif 6 akan sama dengan negatif 6 dikalikan 1. 1 kali negatif 6 adalah negatif 6. Negatif 6 dikalikan 1 juga akan negatif 6. Maka identitas juga merupakan dari sifat perkalian. Yang terakhir adalah sifat tertutup. Apakah memiliki atau tidak? Nah, sini aja. Yang ke-5 adalah sifat tertutup. Sifat tertutup dari A dikalikan B akan sama dengan C, di mana A dan B itu termasuk bilangan bulat. A dan B itu termasuk bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Karena hasilnya C, otomatis C juga termasuk bilangan bulat. Contoh,
Negatif 2 dikalikan 3 akan sama dengan negatif 6. Negatif 2 dan 3 adalah termasuk bilangan bulat, maka negatif 6 juga termasuk bilangan bulat. Inilah sifat perkalian. Berarti ada 5 sifat untuk perkalian. Ada asosiatif, komutatif, distributif, identitas, dan sifat tertutup. Ya. Paham ya? Kiranya masih ada yang bikin kalian bingung atau bimbang, silakan tanyakan saja ke kolom komentar. Sekian dari saya, kita akan kembali lagi ke materi selanjutnya tentang operasi bilangan bulat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.